Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan analisis buku guru dan siswa di kelas rendah. Adapun anggotanya, yang pertama itu Vini Herlija Marpaung dengan NPM 231434157, yang kedua Priska Amalia Sipayung dengan NPM 231434096. Adapun peta konsep yang kami bahas itu yang pertama itu dasar hukum, yang kedua analisis, yang ketiga buku guru dan siswa. Dasar hukum pada buku ini disiapkan oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan buku pendidikan yang bermutu, murah, dan merata sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017. Buku ini juga disusun dan ditelah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam strategi pengajaran pada buku guru, yang pertama itu ada mengamati, yang kedua mempertanyakan dan memprediksi, yang ketiga merencanakan dan melakukan penyelidikan, yang keempat memproses, menganalisis data dan informasi, yang kelima mengevaluasi dan refleksi, yang keenam mengkomunikasikan hasil. Adapun pengertian buku guru dan siswa, yang pertama itu buku guru adalah buku panduan yang berisi langkah-langkah pembelajaran yang digunakan guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Atau buku ini juga dirancang untuk mendukung pembelajaran mandiri siswa. Sedangkan buku siswa dalam kurikulum merdeka adalah buku yang digunakan sebagai bahan belajar mengajar yang mengikuti kurikulum merdeka. Atau juga buku ini dapat membantu siswa memahami materi pembelajaran dengan lebih mudah. Adapun fungsi buku panduan guru, yang pertama itu sebagai pegangan guru, yang kedua menyediakan informasi tambahan, yang ketiga memandu kegiatan pembelajaran, yang keempat menawarkan beragam metode evaluasi, yang kelima menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, yang keenam meningkatkan peran guru sebagai fasilitator, yang ketujuh penilaian. Fungsi buku siswa itu yang pertama itu sumber belajar utama pada siswa, yang kedua itu membantu proses pembelajaran, yang ketiga mendukung pembelajaran mandiri, yang keempat memperkuat keterlibatan aktif siswa, yang kelima membantu guru dan orang tua. Di sini saya menganalisis buku guru dan siswa di kelas 3 di bab 2 dengan tema Ayo Mengenal Siklus pada Makhluk Hidup. Tujuan pembelajaran pada bab 2 yang pertama itu menjelaskan tahap siklus yang dilalui oleh makhluk hidup. Yang kedua membandingkan siklus hidup pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang ketiga membuat simulasi menggunakan bahan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup hewan. Pada topik A membahas siklus hidup, rangkaian perubahan pada makhluk hidup. Di sini tujuan pembelajarannya itu yang pertama itu guru dapat menjelaskan kepada peserta didik bahwa pentingnya perkembangbiakan pada makhluk hidup. Terus yang kedua itu guru dapat menyuruh peserta didik membuat skema siklus hidup manusia. Dan yang ketiga itu peserta didik dapat membandingkan siklus hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan pada topik B, siklus hidup hewan sama atau berbeda. Di sini tujuan dalam pembelajaran topik B ini yang pertama itu peserta didik dapat mendeskripsikan tahapan-tahapan siklus hidup pada hewan serta menjelaskan bagian-bagiannya. Lalu yang kedua, peserta didik juga dapat membandingkan siklus hidup antar hewan dan manusia. Pada topik C, metamorfosis, perubahan bentuk makhluk hidup. Di sini tujuan pembelajarannya itu yang pertama itu guru dan peserta didik dapat mendeskripsikan tahapan siklus hidup pada hewan yang mengalami metamorfosis, dan peserta didik juga dapat membuat bagian siklus hidup metamorfosis dan membandingkan siklus makhluk hidupnya. Lalu di sini peserta didik melakukan eksperimen atau praktek pada siswa. Pada percobaan pembuatan akuarium ulat ini, siswa-siswi dapat mencoba secara langsung dengan menyiapkan alat dan bahan serta mengikuti langkah-langkah pembuatannya.
Lalu kesimpulannya, pada kesimpulan dari bab 2 dalam buku panduan guru ini adalah bahwa siswa dapat memahami siklus hidup berbagai makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan mereka belajar tentang tahapan perkembangan dalam siklus hidup serta bagaimana makhluk hidup berkembang biak untuk menjaga kelangsungan jenisnya. Selain itu juga, pembelajaran ini juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa syukur kepada Tuhan atas keberagaman makhluk hidup dan meningkatkan kepedulian terhadap kehidupan. Dengan pemahaman ini, siswa diharapkan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam upaya melestarikan makhluk hidup, mencegah penyakit, serta mengembangkan bidang peternakan. Adapun kelebihan dan kekurangan buku panduan guru ilmu pengetahuan alam dan sosial di kelas 3 itu, yang pertama itu kelebihannya yang mencakup: satu, berorientasi pada kurikulum merdeka; yang kedua, panduan lengkap untuk guru; yang ketiga, beragam metode pembelajaran; yang keempat, refleksi dan evaluasi; yang kelima, terintegrasi dengan buku siswa. Lalu kekurangannya, yang pertama itu terlalu padat; yang kedua, perlunya kreativitas tambahan dari guru; yang ketiga, eksperimen dan proyek membutuhkan sumber daya; yang keempat itu kurang fokus pada diferensiasi pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan buku siswa ilmu pengetahuan alam kelas 3, yang pertama itu kelebihannya mencakup: satu, berbasis kurikulum merdeka; yang kedua, pendekatan interaktif; yang ketiga, visual menarik; yang keempat, bahasa sederhana; yang kelima, mendorong keterampilan berpikir kritis. Kekurangannya: satu, terlalu tebal untuk anak SD; yang kedua, minimnya soal latihan; yang ketiga, beberapa konsep abstrak; dan empat, perlu pendampingan guru yang intensif. Sekian dan terima kasih. Hanya ini yang bisa saya jelaskan dalam menganalisis buku guru dan siswa.